Renungan Hari Raya Pentakosta Minggu 28 Mei 2023. Roh Kudus membaharui hidup para rasul, hidup kita. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 11. Bacaan kedua dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 12 ayat 3b sampai 7, ayat 12 sampai 13, dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 23. Saudara-saudariku terkasih, situasi hidup dan pelayanan para rasul sebelum hari raya turunnya Roh Kudus, hari raya Pentakosta, sangat berbeda. Mereka pada awalnya masih takut, masih tergantung sepenuhnya pada hidup Yesus sendiri. Mereka masih diarahkan oleh Yesus untuk mengikuti apa yang diperintahkan kepada mereka. Inisiatif untuk melaksanakan sesuatu belum ada. Namun, situasi ini berbeda ketika hari raya Pentakosta. Pancaran lidah-lidah api yang beraneka ragam warnanya yang dipancarkan oleh Allah Bapa dan Allah Putra memberikan kekuatan, kemampuan, dan daya bagi para murid sehingga mereka mulai berkata-kata dalam berbagai bahasa. Pancaran karunia Roh Kudus memberikan kekuatan baru bagi mereka untuk mampu dalam berbahasa, membahasakan sabda Allah, membahasakan kasih kepada sesama. Bukankah mereka ini berkata-kata dalam bahasa kita dan mereka adalah orang Galilea? Suatu tindakan misteri Allah yang tidak dapat dipahami oleh akal manusia, tetapi adalah sebuah kenyataan yang harus diakui dan dipercaya oleh manusia. Saudara-saudariku terkasih, kekuatan Roh Kudus dalam diri para murid juga melahirkan sebuah pengakuan dari orang Yerusalem bahwa para rasul memiliki kemampuan untuk berbahasa, kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk memberi kesaksian tentang karya-karya agung yang dilakukan oleh Allah dan Yesus Kristus. Roh Kudus memanggil para rasul untuk keluar, tinggalkan ruangan, tinggalkan rumah, pergi mewartakan sabda Allah dalam berbagai bahasa. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada para rasul untuk memaklumkan hukum baru yang diwariskan Yesus kepada mereka, yakni damai sejahtera, pengampunan, dan kasih. Yesus bukan hanya memberikan kekuatan kemampuan kepada mereka, tetapi Ia memerintahkan satu perintah baru, supaya mereka mengampuni, membagikan damai sejahtera bagi kamu. Para rasul dituntut untuk pergi membaharui dunia, merobohkan tembok-tembok sukuisme, fanatisme agama Yahudi yang terlalu kaku, ketidakadilan, penindasan, hidup dalam kelompok-kelompok. Dan mereka berusaha untuk membagikan damai sejahtera. Roh cinta kasih Yesus yang dicurahkan ke dalam diri mereka harus membangun damai sejahtera bagi segala bangsa dan membawa pengampunan untuk semua orang. Saudara-saudariku terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Hari Raya Pentakosta merupakan perayaan kepenuhan janji Yesus bagi kita. Yesus mencurahkan Roh Kudus kepada kita sebagai sumber kekuatan, sumber pemersatu, dan memampukan kita untuk mewartakan kabar sukacita, membagikan damai sejahtera,
dan rela untuk berbagi pengampunan satu dengan yang lain. Bila kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tetapi bila kamu membagikan damai pengampunan itu bagi orang lain, dosanya akan diampuni. Sebagai umat Katolik, kita dipersatukan oleh Roh Kudus untuk membaharui dunia. Kita dituntut untuk berbagi kasih. Kita dituntut untuk menghadirkan sebuah kerajaan damai. Damai dengan keluarga, damai dengan sesama, damai di tengah masyarakat. Inilah tuntutan kita yang harus kita wujudkan agar damai Yesus semakin berkembang dan merasuki semua orang. Semoga kita mampu